Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang apa sih bahasa lisan itu dalam pembelajaran di sekolah. Yaitu pertama itu pengertian bahasa lisan. Berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Berbicara sering dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial karena berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, dan linguistik secara luas. Ada dua ragam komunikasi yang digunakan manusia dalam aktivitas kegiatan berbahasa. Bahwa ragam bahasa menurut sarana lazim di atas ada ragam lisan dan ragam tulisan. Penggunaan ragam bahasa lisan memiliki keuntungan, yaitu karena hadirnya peserta bicara sehingga apa yang mungkin tidak jelas dalam pembicara dapat dibantu dengan keadaan atau dapat langsung ditanyakan kepada pembicara. Berkaitan dengan itu, menyebutkan bahwa ada 4 alasan berbahasa lisan itu penting dalam komunikasi, yaitu 1. Faktor kejelasan. Kenapa faktor kejelasan? Karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekanan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakannya. Yang kedua, faktor kecepatan. Pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan situasi. Artinya, meskipun gelap, orang masih bisa berkomunikasi. Dan yang keempat, faktor efisiensi. Karena dengan berbahasa lisan, banyak yang dapat diungkapkan dalam waktu yang relatif singkat dan tenaga yang sedikit. Sebaliknya, berbeda halnya dengan penggunaan ragam bahasa tulisan. Dalam penggunaan bahasa lisan, meskipun kalimat yang diucapkan oleh seorang pembicara tidak lengkap, kita dapat menangkap maknanya dengan melihat lagu kalimat dan gerak-gerak kinestik lainnya. Dalam hal ini, Unlegbig menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi tidak tergantung pada efek sarana-sarana lingual saja. Pemahaman pemakaian bahasa lisan adalah hasil permainan bersama yang subtil dari data pengetahuan lingual dan ekstralingual, dari informasi auditif, visual, dan kognitif. Gambaran karakteristik bahasa lisan sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli yang dimaksud, yaitu yang pertama itu kalimat bahasa lisan banyak yang kurang terstruktur ketimbang bahasa tulisan, yaitu bahasa lisan berisi beberapa kalimat tidak lengkap, bahkan sering urutan frasa-frasa sederhana. Bahasa lisan secara khusus memuat lebih sedikit kalimat subordinat. Dalam percakapan lisan, kalimat-kalimat pendek dapat diobservasi dan biasanya berbentuk kalimat deklaratif aktif. Yang kedua, dalam bahasa tulisan terdapat seperangkat penanda metabahasa dan menandai hubungan antar klausa, atau bahwa ketika juga seperti di samping itu, biarpun selain itu yang disebut logical sonektor. Dalam bahasa lisan, penggunaan susunan kalimat dihubungkan oleh dan, tetapi, lalu, serta, agak jarang, jika. Kalimat bahasa tulisan secara umum berstruktur subjek sampai predikat, sedangkan dalam bahasa lisan umumnya berstruktur topik komentar. Dalam tuturan formal, peristiwa konstruksi pasif relatif jarang terjadi. Dalam obrolan akrab, penutur dapat mempercayakan petunjuk pandangan untuk membantu suatu acuan. Penutur dapat menjaring ekspresi lawan bicara. Penutur sering mengulangi beberapa bentuk kalimat.
Penutur sering menghasilkan sejumlah pengisi, misalkan, baiklah, saya pikir, engkau tahu, tentu, dan juga. Penggunaan bahasa ragam lisan. Komunikasi antara pembicara dan pendengar atau penulis dengan pembaca dapat berjalan lancar apabila di antara kedua belah pihak terdapat dalam masyarakat bahasa yang sama. Dengan demikian, setiap bahasa memiliki seperangkat sistem, yaitu sistem bunyi bahasa, sistem gramatikal, tata makna, dan kosakata. Perangkat sistem ini ada dalam benak penutur Saussure, memberinya istilah dengan langue, yaitu totalitas dari sekumpulan fakta satu bahasa. Istilah kompetensi diartikan sebagai the speaker has knowledge of this language. Langue adalah sesuatu yang ada pada setiap individu, sama bagi semuanya dan berada di luar kemauan penyampaiannya. Berbeda halnya dengan penggunaan bahasa, karena langue merupakan norma dari segala pengungkapan bahasa. Berbeda halnya dengan penggunaan bahasa, karena penggunaan bahasa bersifat heterogen. Konsep penggunaan bahasa itu didasari teori Saussure, yaitu diistilahkan dengan parole. Parole adalah bahasa sebagaimana ia dipakai, karena itu sangat bergantung pada faktor-faktor linguistik ekstern. Setiap penutur dapat dikatakan terampil berbahasa apabila ia memiliki kompetensi dari bahasa yang dikuasainya. Keterampilan bahasa pada umumnya jarang dikuasai penutur dengan sama baiknya. Yang mempengaruhi pemakaian bahasa itu ada 8 faktor, yaitu 1. Setting and scan, yang mengacu pada tempat dan waktu terjadinya komunikasi. Partisipan, yang mengacu kepada peserta komunikasi yang terdiri atas pembicara atau pengirim, pendengar atau penerima. Yang ketiga, ends, atau purpose and goals, yang mengacu kepada tujuan dan hasil atau harapan mengadakan komunikasi. Yang keempat, sequence, yang mengacu kepada bentuk dan isi pesan komunikasi. Yang kelima, key, yang mengacu kepada gaya ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Yang keenam, instrumentalis, yang mengacu kepada sarana atau perantara yang digunakan dalam komunikasi dan bentuk tuturan bahasa dialek. Yang ketujuh, norms, kepada norma perilaku dalam berinteraksi interpretasi komunikasi. Dan yang kedelapan, genres, yang mengacu kepada bentuk dan jenis bahasa yang digunakan dalam komunikasi, misalnya cerita, prosa puisi, dan lain-lain. Untuk mengetahui ragam bahasa apa yang dipakai oleh seseorang, kita dapat mengenalnya melalui 1. Pilihan atau leksis. Yang kedua, fonologi. Ketiga, morfologi. Yang keempat, sintaksis. Dan yang kelima, intonasi. Selain dengan pendapat tersebut, Nabhani menjelaskan bahwa setiap bahasa memiliki banyak ragam yang dipakai dalam keadaan atau keperluan atau tujuan yang berbeda-beda. Ragam itu menunjukkan perbedaan struktural dalam unsur-unsurnya. Perbedaan struktural ini berbentuk ucapan, informasi, morfologi, identitas kata-kata, dan sintaksis. Yang selanjutnya yaitu pelafalan. Masyarakat Indonesia terdiri dari beratus-ratus suku dan masing-masing suku memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah tersebut dipergunakan masyarakat sebagai sarana komunikasi antar suku dan juga dipergunakan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau bahasa daerah tersebut sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Bila masyarakat dalam berbahasa lisan terdengar bahasa daerahnya, maka lafalnya tergolong lafal
Non baku. Bila seseorang dalam berbahasa Indonesia tidak terdengar lafal bahasa daerahnya, maka lafalnya digolongkan pada bahasa baku. Badudu menjelaskan, lafal bahasa Indonesia baku adalah lafal yang tidak memperdengarkan warna lafal bahasa dialek. Juga tidak memperdengarkan warna lafal bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, atau Arab. Mengatakan bahwa lafal bahasa Indonesia yang standar adalah tuturan bahasa Indonesia yang tidak terlalu menonjol ciri lafal daerahnya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa lisan, yaitu keterampilan berbicara menunjang pula keterampilan menulis, sebab pada hakikatnya antara berbicara dan menulis dapat kesamaan dan perbedaan. Dua-duanya bersifat produktif. Keduanya berfungsi sebagai penyampai, penyabar informasi. Bedanya terletak dalam media. Bila berbicara menggunakan media bahasa lisan, maka menulis menggunakan bahasa tulisan. Namun, keterampilan menggunakan bahasa lisan akan menunjang keterampilan bahasa tulis. Begitu juga kemampuan menggunakan bahasa dalam berbicara. Jelas pula bermanfaat dalam memahami bacaan, apalagi dalam cara mengorganisasikan isi pembicaraan. Hampir sama dengan cara mengorganisasikan isi bacaan. Keterampilan berbicara bersifat mekanistik. Semakin sering dilatihkan, semakin lancar orang berbicara. Pembinaan dan pengembangan keterampilan berbicara harus melalui pengajaran berbahasa. Hal ini dapat berlangsung di dalam dan di luar sekolah. Pembinaan dan pengembangan keterampilan berbicara siswa di sekolah menjadi tanggung jawab guru-guru bahasa Indonesia. Mereka harus menciptakan suasana dan kesempatan belajar berbicara bagi siswa dan siswi. Mereka harus sabar dan tekun memotivasi dan melatih siswa berbicara. Karena itu, guru bahasa Indonesia harus mengenal, mengetahui, menghayati, dan dapat mengharapkan berbagai teknik-teknik atau cara mengajar keterampilan berbicara, sehingga pengajaran berbicara menarik, merangsang, bervariasi, dan menimbulkan minat belajar berbicara bagi siswa dan siswi. Teknik-teknik pengajaran berbicara dapat diterapkan, yaitu satu, teknik ulang ucap. Apa itu teknik ulang dan ucap? Teknik ulang ucap sangat baik digunakan dalam melatih siswa mengucapkan atau melafalkan bunyi bahasa kata, kelompok kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, semboyan, kata-kata mutiara, paragraf, dan puisi yang pendek. Pada kelas-kelas rendah, teknik ini biasanya digunakan dalam melatih siswa mengucapkan fenomena kata-kata dan kalimat-kalimat yang pendek. Model ucapan harus jelas, jernih, dan tepat. Guru bahasa harus dapat menjadi model yang akan ditiru oleh siswa. Yang kedua, teknik lihat ucap. Teknik lihat ucap itu digunakan dalam merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya yang diamati dapat berbagai hal atau benda, gambar benda atau duplikat benda. Pada kelas-kelas rendah pada diperlukan untuk diamati. Sebaiknya benda-benda yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, teknik deskripsi. Deskripsi berarti menggambarkan, melukiskan, atau memberikan sesuatu secara verbal. Dan yang keempat, dramatisasi. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi penggunaan strategi dramatisasi dalam pembelajaran bahasa lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi mungkin dapat membangkitkan dorongan aktif siswa. Yang kedua, dramatisasi memungkinkan dapat memberi peluang ekspresi yang kreatif dan melatih penggunaan bahasa lisan bagi siswa secara sempurna. Yang ketiga, melalui dialog mungkin siswa berinteraksi sosial dengan teman lain. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis berpendapat bahwa berbahasa lisan lebih tepat jika disampaikan dengan menggunakan strategi dramatisasi.
Ada beberapa keuntungan dari penggunaan strategi ini, yaitu menyajikan materi pelajaran lebih menarik, melatih kemampuan berbicara sehingga pada kelas lebih tinggi keterampilan mengeluarkan pendapat lebih tampak, mengembangkan sikap sosial dan saling menghargai. Yang keempat, pencapaian tujuan pembelajaran lebih mudah. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berbahasa lisan? Itu di dalam bahasa lisan tentu harus memiliki kemampuan yang kuat dalam berbicara. Karena bahasa lisan tidak mudah diucapkan apabila tidak adanya kemampuan dalam berbicara. Kenyataannya, bahasa lisan masih sangat perlu dikembangkan lagi. Jadi, bagi seorang pendidik harus benar-benar menguasai atau mempelajari bagaimana seharusnya berbahasa lisan di sekolah. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi siswa dalam berbahasa lisan, yaitu kurangnya minat siswa dalam membaca. Yang kedua, tidak adanya kemampuan dalam mendengar. Ketiga, sedikitnya keterampilan dalam berbicara. Yang keempat, kurangnya motivasi dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan, yaitu dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan, sangat penting sekali memahami beberapa sumber dan relevan yang mampu meningkatkan keterampilan berbahasa anak, dan sebagai seorang pendidik harus juga melihat bagaimana karakter siswa dalam menyampaikan informasi atau menerima informasi dari sumber yang dia dapat. Untuk itu, dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa sangat penting, yaitu keterlibatan siswa berinteraksi dengan lingkungannya atau sumber media yang relevan, yang mampu meningkatkan siswa dalam berbahasa lisan. Contohnya, menyimak, mampu menangkap beberapa hal atau memberi tanggapan yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah disimak sehingga dari belajar tersebut. Anak terbiasanya mengungkapkan pemikiran secara lisan berdasarkan topik yang telah disimak. Dalam meningkatkan kemampuan bahasa lisan, setiap anak harus berperan aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Mengajar baik dalam menjelaskan, mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Setiap anak memiliki dorongan untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya berdasarkan informasi yang telah dia dapat. Di samping itu, menyimak juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Karena dari proses menyimak, setiap anak akan terlatih dalam memperhatikan pembicaraan orang lain, serta mengemukakan beberapa pandangannya. Ada 3 cara untuk mengembangkan secara vertikal dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Selain itu, ada 3 ya. Satu itu menirukan pembicara orang lain. Yang kedua, mengembangkan bentuk-bentuk ujaran yang telah dikuasai. Yang ketiga, mendekatkan 2 bentuk ujaran, yaitu bentuk ujaran sendiri yang belum benar dan ujaran orang dewasa yang sudah benar. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia di sekolah, dapat dilaksanakan yaitu guru menjadi model yang baik untuk dicontoh oleh siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan modeling Dewey. Yang ketiga, adanya penilaian keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Yang keempat, sekolah membuat program sehari berbahasa Indonesia. Apa sih kendala dalam upaya meningkatkan keterampilan bahasa lisan? Itu salah satu faktor menimbulkan kesulitan dalam berbicara adalah yang datang dari teman bicara. Apabila teman bicara tidak dapat menangkap makna pembicara, maka tujuan komunikasi tidak tercapai. Hambatan yang datang dari lingkungan sekolah itu sendiri antara lain yaitu adanya pandangan guru bahwa berbicara bahasa Indonesia dalam keseharian di sekolah itu tidak lazim. Hal ini tercermin ketika dalam pergaulan sehari-hari mereka enggan berbicara bahasa Indonesia, bahkan dengan tugas berbicaranya seenaknya.
Yang kedua, belum adanya penilaian bagi siswa yang berbicara bahasa Indonesia. Yang ketiga, tidak adanya program bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Apa sih peran guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa lisan? Biasanya guru lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berbicara dan kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara atau berpendapat, baik dalam kegiatan yang bersifat klasikal maupun dalam kegiatan kelompok. Dalam pembelajaran berbahasa secara holistik berdasarkan pandangan Woollange, situasinya jauh berbeda. Setiap anak memperoleh kesempatan untuk berpendapat, baik bertanya, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Guru maupun murid bertanggung jawab untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya. Dengan demikian, setiap anak mengerti bahwa menyimak merupakan bagian yang penting sekali untuk mengembangkan keterampilan berbahasa lisan. Pemberian kesempatan kepada murid untuk saling menyampaikan pendapatnya secara lisan dalam bentuk diskusi sangat besar. Artinya, kesempatan ini juga dapat merupakan latihan untuk murid mengemukakan kritik yang konstruktif, agar pembelajaran bahasa lisan memperoleh hasil yang baik. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru harus memenuhi kriteria. Kriteria tersebut sebagai berikut. A. Relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas siswa secara individual maupun kelompok. Yang keempat, memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakan peralatan yang rumit. Segitu dulu. Segitu yang saya tahu tentang pembelajaran berbahasa lisan di sekolah.